bertakwalah kalian kepada Allah dan kumpullah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dan kita di sini duduk di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia ini dalam rangka mengamalkan satu amalan yang paling mulia. Apa itu amalan yang paling mulia? Belajar agama, belajar Islam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian, kata Nabi, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah, begitu cintanya Allah kepada kita. Pagi hari ini kita digiring oleh Allah, dihantar oleh Allah, dimudahkan langkah kita oleh Allah menuju ke tempat yang terbaik, mengamalkan amalan yang terbaik bersama orang-orang yang baik. Maka kenikmatan-kenikmatan yang kadang kita tidak sadari ini harus kita ingat, harus kita syukuri. Tidak semua orang mampu duduk di dalam majelis ta'lim. Tidak semua orang mampu hadir ke rumah Allah. Tidak semua orang mau berkumpul dengan orang-orang saleh. Maka ketika kita mampu, dituntun oleh Allah, itu merupakan tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka orang itu Allah fahamkan atas agama. Orang itu difahamkan oleh Allah atas Islam. Faqih fiddin alamatul khair. Fahamnya seseorang atas agama itu merupakan tanda Allah cinta kepada dia. Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma takun. Banyak orang mengatakan dia dicintai Allah. Banyak orang mengatakan dia mencintai Allah. Buktinya apa? Buktinya apa? Tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah ketika mendengar firman-firman Allah, dia dengarkan dengan baik. Dia tutup lisannya, buka telinganya, buka matanya, buka hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman yang mencintai Allah itu ketika dia mendengar firman-firman Allah dibacakan, dia perhatikan dengan baik, dia dengarkan dengan baik, dia masukkan ke dalam hatinya. Karena apa? Karena dia cinta Allah, karena dia cinta Rasul. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hadirkan pada pagi hari ini merupakan wujud cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Dan ini harus wajib kita syukuri bersama, karena ini nikmat. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu taat kepada Allah. Itu nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kemampuan seseorang mengamalkan Islam, itulah tanda Allah berikan kepada dia kesempurnaan nikmat. Banyak orang hari ini diberi harta yang banyak oleh Allah, diberi pangkat yang tinggi oleh Allah, diberi wajah yang cantik oleh Allah, tapi dia tidak mampu taat kepada Allah.
dia tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid, dia tidak mampu membaca Al-Quran, dia tidak mampu menggerakkan lisannya untuk menyebut nama Allah. Apakah dia sedang diberi nikmat oleh Allah? Tidak. Seseorang yang diberi nikmat oleh Allah adalah ketika dia mampu taat kepada Allah. Maka kenikmatan kita mampu taat kepada Allah harus kita syukuri bersama. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diberi pangkat yang tinggi, kekayaan yang luar biasa, kemampuan yang hebat, bisa mengendalikan binatang dan jin. Apakah dia katakan itu nikmat? Bukan. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Maka ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk taat kepada Allah, kita harus sadar bahwa ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kenikmatan itu lepas dari kita. Bagaimana caranya? Cara bagaimana nikmat itu kekal bersama kita, kata Harun ar-Rasyid rahimahullah wa radhiyallahu an, dia mengatakan qayyidu an-ni'am. Ikatlah nikmat itu jangan sampai lepas dari hidupnya. Ketika dia mengatakan itu, ditanya, wa kaifa nuqayyiduha? Bagaimana cara mengikat nikmat supaya tidak lepas dari kita? Alaikum bisyukr. Kau syukuri nikmat itu. Ketika kau syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka nikmat itu akan kekal bersama kamu. Tapi kalau kamu tidak sadar bahwa kita sedang diberi nikmat oleh Allah dan kita tidak bersyukur, maka nikmat itu akan lepas dari kita. Ini permulaan saya sampaikan supaya kita yang duduk ini sadar dan paham bahwa hakikatnya pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah, didatangkan kita ke tempat yang terbaik untuk mengamalkan amalan yang terbaik bersama orang-orang yang baik. Ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri bersama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita duduk di sini? Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada Nabi. Allah ingin bukti. Mana kau katakan cinta kepada Nabi? Nabi ingin bukti. Mana kau katakan cinta kepada Nabi? Bukan hanya omongan, bukan hanya ucapan. Buktikan kalau kita cinta kepada Nabi. Likulli haqqin haqiqah, wa ma haqiqatu ma takun. Sesuatu yang hak, yang benar harus dibuktikan. Kau mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, mana buktinya? Tu'sil ilaha wa anta tudhir hubbah, wa hadha la'amri fil fi'ali badi. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'ta, innal muhibba liman yuhibbu muti. Lisanmu setiap saat mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, tapi jasadmu tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Kalau cintamu kepada Allah dan Rasulnya itu benar, maka pasti kau akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena seseorang yang mencintai itu pasti dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Pagi hari ini kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan,
diwajibkan, diharuskan untuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus, tidak ada tawar-menawar. Bahkan Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu mencintai aku, kata Nabi, melebihi cintamu kepada bapakmu, anakmu, dan seluruh manusia di dunia ini. Coba bayangkan, wajib kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada bapak kita, anak kita, keluarga kita, dan seluruh manusia di dunia. Apakah kita sudah mampu? Apakah kita benar-benar mampu menunjukkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada salah seorang sahabat yang ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'atu atiyatun wal mautu bagdatan, kata Nabi, wahai sahabatku, kiamat itu pasti datang dan kematian itu akan tiba-tiba menjemput kamu. Dua, kiamat dan kematian pasti dialami oleh manusia. Kalau seseorang itu ditakdirkan umurnya panjang sampai ribuan tahun misalnya, nggak mati-mati, pasti dia bertemu dengan yang namanya kiamat. Ketika datang kiamat, dia pasti mati juga. Jadi manusia itu nggak bisa lari dari dua perkara. Kalau dia tidak mati, dia juga akan mati ketika datang hari kiamat. Maka Nabi tanya dua perkara ini kepada sahabat-sahabatnya. As-sa'atu atiyatun wal mautu bagdatan. Kiamat itu akan datang dan kematian akan menjemput kamu. Fa ma'adattahalaha. Apa yang sudah kau siapkan untuk dua perkara itu? Nabi tanya, apa yang sudah kau persiapkan untuk dua perkara tadi? Maka salah seorang sahabat mengatakan, la syai'a ya Rasulullah illa fa inni uhibbuka. Aku tidak punya persiapan apapun ya Rasulullah, kecuali aku cinta padamu. Coba bayangkan, jawaban sahabat tadi luar biasa. Dia mengatakan kepada Nabi bahwa dia tidak punya persiapan apapun untuk menghadapi kematian atau untuk menghadapi kiamat kecuali satu. Apa itu? Illa fa inni uhibbuka. Aku cinta padamu ya Rasulullah. Ketika dia mendengar jawaban sahabat tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyambut jawaban tersebut dan Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai di dunia. Seseorang itu akan bergandengan dengan siapa yang dia cintai di dunia. Seseorang akan bersama siapa yang dia cintai di dunia. Maka jangan sampai kita ini salah cinta. Jangan sampai cinta kita kepada siapapun melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Berapa itu? 8. Ada 8 perkara. Katakan, andaikan bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabat dekat kamu, harta benda yang kau kumpulkan,
perdagangan yang kau takut ruginya, tempat tinggal yang kau cintai. 8. Ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Apabila 8 itu ternyata lebih kau cintai dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Demi Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Diancam. Ketika ternyata cinta kita kepada 8 tadi melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Kita harus betul-betul membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada bapak kita, anak kita, saudara kita, istri kita, harta kita, perdagangan kita, tempat tinggal kita. Buktikan. Kalau kita tidak mampu membuktikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan orang-orang itu menjadi orang-orang yang fasik. Na'udzubillah.